Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita membahas masalah topiknya mengenai network scanning di perkuliahan teori. Jadi kalau di praktikum kalian sudah mendapatkan network scanning itu seperti apa, ada beberapa tools yang tersedia. Terus di situ konsep sederhananya sebelumnya Anda pasti sudah pernah melakukan. Jadi tahapan untuk network scanning itu mulai dari awalnya adalah blueprinting and recognition. Setelah itu kita kalau sudah mencari beberapa informasi yang secara pasif, information gathering, maka kita melakukan network scanning yang sifatnya adalah aktif, information gathering. Nah, di sini apa sih istilah dari network scanning gitu ya? Jadi network scanning ini biasanya digunakan untuk sistem komputer yang untuk melakukan penyelidikan secara sistematis gitu ya. Jadi lebih detail secara sistematis ke sebuah jaringan target jaringan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem tersebut, atau mungkin di jaringannya atau mungkin di hostnya gitu ya. Oke, di sini kalau misalnya Anda lihat dari sisi gambarnya, misalnya source tersebut, sumbernya sebagai seorang attacker yang melakukan scanning, mengirim probe dalam bentuk misalnya dari paket IP. Misalnya contoh paket IP itu adalah contoh protokolnya adalah ICMP. Terus di sini ada segmen untuk di komunikasi transportnya, di TCP dan UDP segmennya gitu ya. Terus dia akan mengirim ke hostnya, atau mungkin dia melakukan sweeping IP-nya. Sweeping itu menuju ke dari rank sekian dari jaringan di alamat IP 0 menuju ke 255 gitu ya. Terus di situ kita akan dapatkan host yang akan kita targetkan gitu ya. Nah, misalnya di sini kita udah dapat nih, ternyata kondisi host tersebut live-nya bagaimana? Kondisinya masih aktif di dalam jaringan atau tidak? Kalau misalnya kita mendapatkan suatu host dikira-kira kondisinya mati atau tidak terkoneksi ke dalam jaringan, atau host tersebut tidak aktif gitu ya, maka kita ngapain kita melakukan peretasan ke target kita? Jadi kita kondisikan di mana host itu dalam kondisi aktif. Kondisi aktif itu masih terhubung di dalam jaringan. Ya, terus kita akan mendapatkan apa saja informasi. Jadi di situ kita lihat kondisi statusnya, live apa tidak. Terus di situ pelayanannya, gitu ya. Pelayanannya apa saja yang kita peroleh, gitu ya. Terus dari sistem operasinya apa dari pengguna host tersebut, gitu ya. Sistem operasinya misalnya Windows atau dari beberapa distro Linux. Dia ternyata karena kebetulan dia hostnya di situ menggunakan Windows 10, terus VM-nya ada beberapa, itu akan kelihatan semua dari hostnya, terus dari sistem operasi dari hostnya, terus dari virtual mesinnya, itu akan kelihatan semua gitu ya. Terus dari vulnerability-nya, kerentanannya, nah itu akan ketahuan gitu ya. Dari sisi kerentanan, kelemahan dari perangkat sistemnya di jaringan tersebut, itu akan ketahuan. Terus metodenya yang akan digunakan. Nah, metode yang dilakukan di saat melakukan network scanning, gitu ya. Kita melakukan scanning di jaringan itu, tujuannya kita melakukan ngecek tuh kira-kira sistemnya di host tersebut hidup apa tidak, gitu ya. Masih aktif di dalam jaringan atau tidak. Terus di situ kita akan melakukan listening port. Nah, kira-kira port mana kira-kira yang terbuka, gitu ya. Nah, di situ ada istilahnya vulnerability scanning. Nah, ini perlu diperhatikan tuh. Jadi sangat berbeda melakukan scanning port dengan scanning vulnerability. Kalau scanning port itu kita mengetahui port-port mana aja yang terbuka dari sisi pelayanannya. Sedangkan kalau vulnerability scanning, dia akan mencari celah-celahnya dari celah kerentanan, terus dari kelemahan weakness-nya, dari versi kelemahan kerentanan. Jadi mungkin di situ dia mendapatkan suatu kelemahan kerentanan tersebut karena versinya jadul, udah versi lama, dan kebetulan dari sistem operasinya atau aplikasi atau softwarenya itu tidak diupdate. Dan itu pun juga mungkin dia menggunakan produk-produk yang ilegal atau bajakan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa melakukan peretasan dari patch-nya mungkin yang tidak terupdate atau mungkin versinya jadul. Terus di situ kita melakukan grab banners. Nah, di grab banners ini kita bisa mendapatkan informasi sistem operasi dari target kita secara remote tuh. Jadi kita target, oh ternyata si
target kita menggunakan sistem operasi ini gitu ya. Nah, itu akan kita dapatkan informasinya. Terus kita juga mendeteksi untuk menghindari dari IDS, Intrusion Detection System. Nanti kita ada penjelasannya. Terus di sini kita mendapatkan metode untuk diagram jaringan, topologinya seperti apa, modelnya gitu ya, topologinya seperti apa dari jaringan yang terbentuk. Mungkin dia beberapa subnet terbentuk mungkin dari di gedung itu per tiap lantainya gitu ya, subnet berapa subnet, ada virtual LAN-nya. Nah, itu akan kelihatan semua gitu, apa modelnya dalam bentuk star atau dalam bentuk bus atau dalam bentuk mesh. Nah, itu akan tertampil semua gitu ya dari network topologinya. Terus di situ penggunaan proxy. Nah, itu nanti kita bahas dari metode dari scanning network. Untuk materi ini di slide-nya 70 ya, karena saya screenshot dari keseluruhan. Jadi nanti hanya beberapa, nanti saya akan lanjuti dari videonya, saya upload di YouTube nanti biar lebih cepat gitu ya, karena satu hari ini kalau misalnya saya menyelesaikan 70 halaman slide ini mungkin nggak cukup. Terus di sini ada beberapa teknik untuk scanning yang kita menggunakan paket IP, yaitu menggunakan protokol ICMP yang biasa kita gunakan, misalnya ping alamat IP sekian, bagaimana hasilnya gitu ya, mungkin reply to atau mungkin unreachable atau terus nggak terkoneksi destination, nah itu apa gitu ya. Mungkin di situ contoh dari kita menggunakan protokol ICMP. Terus ada dua model di situ sama-sama di situ transport, di layer transport, yaitu antara TCP dan UDP. Nah, itu ada perbedaannya. Dan di sini kalau misalnya kita menggunakan scanning TCP, di situ ada contoh-contohnya di situ. Kalau Anda lihat, kalau untuk yang full, nah ini yang biasa nanti dalam ujian, contoh yang lebih full complete ada menggunakan metode 3 handshake. Nah, biasanya menggunakan full open scan. Nah, itu ya di protokol TCP. Nah, ada namanya istilah penggunaan kayak contohnya how often, terus XMAS gitu ya, ada menggunakan Venus gitu ya metodenya, terus ada null scan, terus ada ACK flag, itu dengan istilah still gitu ya. Ada istilah namanya still. Jadi jangan sampai terkecoh. Apa saja sih menggunakan metode TCP yang untuk half open, XMAS, Vin, null scan atau ACK. Jadi kalau misalnya ada soal seperti itu, atau jawabannya full open atau still atau idle gitu ya, pasti akan jawabannya adalah bagian-bagian ini, metode ini adalah metode dari still ya, gitu ya. Terus dari TCP ini ada yang modelnya dalam bentuk idle. Terus bagaimana kalau menggunakan protokol UDP? Nah, kalau protokol UDP nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara Anda melakukan scanning dengan menggunakan UDP karena sifatnya adalah unreliable. Oke. Nah, ini cara kita melakukan ping swap gitu ya. Kalau kita dengan menggunakan protokol ICMP, kita coba di Nmap-nya, kita menggunakan di command line ini. Tekniknya seperti ini. Kita bisa mendapatkan secara keseluruhan di jaringan itu atau mungkin di subnet itu dari 0 sampai 255. Itu alamat IP-nya mana yang kondisinya up, kondisinya aktif di dalam terkoneksi di jaringan, atau mungkin di situ alamat MAC-nya akan dapat gitu. Nah, ini contoh dari kita kalau menggunakan ping swap-nya. Terus di sini ada model kita menggunakan TCP. TCP. Jadi ada ujian juga yang pertama. Nah, ini saya masih ingat ya ada ujian. Kalau bagaimana tahapan kita melakukan koneksi TCP, yaitu pertama, kalau untuk full open itu adalah istilah dikenalkan adalah 3-way handshake. Nah, 3-way handshake komunikasi awal pertama kali ada sinkronus. Jadi misalnya di sini klien kita sebagai attacker, terus di sini sebagai target kita di server, maka komunikasi di awal pertama kali adalah di awal komunikasi pertama kali sinkronus, gitu ya. Kalau sudah server akan membalas atau si target akan membalas, istilahnya dengan menggunakan sinkronus ACK. Nah, setelah itu si klien membalas lagi dengan ACK. Jadi istilahnya request terus dibalas, respon terus
memberikan hasil jawabannya adalah ACK. Jadi seperti itu. Jadi kita tanyakan tuh, kira-kira Anda siap nggak mau saya kirim file? Oke, siap Mas klien gitu. Ya kita kirimkan sinkronus. Kalau sudah, oke, sudah siap ya. Saya tinggal Anda kirim. Jadi si klien akan ngirim tuh. Si klien akan ngirim ACK. Oke, saya kirim ya. Nah, dia mau lakukan proses pengiriman mungkin dari sinkronus data modelnya. Jadi sekuen. Jadi secara sekuen berdasarkan nomor urut dari nomor 1, 2, 3 paket datanya dikirim. Jadi modelnya untuk TCP seperti itu. Terus ada lagi di situ kalau kita misalnya, nah ini dari sisi klien melakukan scanner ke server. Jadi di sinkronus kira-kira udah siap, akan dibalas oleh server adalah sinkronus ACK. Jadi seperti itu. Jadi jika server mengirim sinkronus ACK, kemudian portnya dalam kondisi terbuka, gitu ya. Jadi dalam kondisi terbuka, udah siap-siap si klien mau mengirim sesuatu atau mengirim file. Nah, ini yang akan dimanfaatkan oleh si attacker melakukan penyerangan. Nah, ini kalau untuk TCP, gitu ya. Scanning menggunakan protokol TCP. Jadi kalau misal Anda lihat contohnya di sini, kita memberi komen di sini dengan menggunakan perintah nmap. Di situ misalnya komennya adalah -s kecil, terus ada S capital huruf besar, terus itu kasih alamat IP-nya, maka port mana di situ menggunakan protokol TCP dari 21 sampai 305. Kondisi statusnya open dan service apa saja yang akan kelihatan di sini. Misalnya di port 21, maka di sini pelayanannya adalah yang terbuka adalah FTP. Terus di port 22, maka pelayanan yang terbuka adalah di SSH. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan scanning dengan teknik untuk TCP dengan menggunakan protokol TCP. Terus, untuk bagaimana kita menggunakan dengan teknik scanningnya dengan UDP, gitu ya? Karena padahal sifatnya adalah unreliable, tidak handal, gitu ya. Jadi nanti sampai ke tujuan itu kita melakukan scanningnya dengan menggunakan UDP, kita mengabaikan posisi dari sisi servernya. Pokoknya saya pengen kirim paket, tapi si server itu tidak tahu kondisinya, misalnya dia lelah atau mungkin paket yang dikirim pun juga ternyata lost, hilang, atau di trafficnya ada gangguan, akhirnya tidak nyampe sampai ke tujuan. Nah, itu UDP pokoknya tinggal kirim aja tanpa memperhatikan bagaimana paket itu diterima oleh si penerima atau si tujuannya. Oke, kalau dari gambar di sini kita menggunakan perintah komen untuk nmap. Di situ -s kecil huruf kecil, terus ada U capital huruf besar, terus di sini kasih alamat IP-nya, maka di situ kita menggunakan scanning dengan model UDP karena SU ya. SU itu untuk scanning di UDP. Nah, di sini port apa saja yang terbuka yang support dengan pelayanan UDP, gitu ya. Tadi kan TCP yang tadi. Jadi port-port apa saja untuk pelayanan komunikasi dengan komunikasi transport di UDP. Mana apa saja statusnya, gitu ya. Statusnya terbuka itu statusnya. Jadi mungkin di port 111 itu pelayanannya adalah RPC bin. Jadi seperti ini, gitu ya. Dan berikutnya juga seperti itu. Jadi apa saja port di UDP yang terbuka, jadi perintahnya adalah -s. Banyak yang nanti pas saat ujian di C itu yang sering keluar adalah komen-komen dari penggunaan kata nmap, gitu ya. Jadi kita melakukan scanning dengan nmap ini maksudnya apa, penjelasan di bawahnya. Jadi ABC multi choice. Oke, terus ini kita misalnya dari scanner, jadi misalnya dari seorang attacker ini kita mentargetkan bagaimana kita mendapatkan informasi ada yang di korban kita, di victim ini korbannya. Maka kalau misalnya di si victim ini dia memberi semacam firewall, pasti hasil kita scanning itu akan digagalkan, gitu ya. Karena dengan tapi si attacker tidak punya cara bagaimana kita bisa terhindar dari firewall, gitu ya.
Oke, kalau dari sisi gambar ini kita menggunakan scanning juga menggunakan IP misalnya, jadi nmap -su, terus dengan alamat IP si targetnya, korbannya, maka kelihatan di sini ada port-port apa saja yang akan terbuka gitu ya dari servisnya. Tapi kalau di sini kalau misalnya kita menggunakan firewall, biasanya kalau ada firewall atau mungkin ada semacam IDS-nya, maka dia akan mendeteksi, di firewall itu akan memblokir komunikasi paket data dari sisi SMB-nya atau TCP atau UDP. Jadi paling tidak harus diaktifkan gitu ya, harus update. Biasanya menggunakan firewall, terus untuk IDS, IPS-nya, nah, itu selalu tetap untuk signature-nya itu ya, signature-nya itu harus selalu diupdate. Terus, nah di sini apa sih perbedaan yang tadi kita bahas? Kita ada model scanning dalam bentuk TCP, ada juga yang modelnya UDP. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau di sini Anda lihat kepanjangan dari TCP adalah Transmission Control Protocol, sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. Itu sama-sama berada di layer 4 gitu ya, posisi di transport di layer OC-nya. Nah, di sini perbedaannya untuk TCP itu di IP protokol 6, bukan di IP versi 6, bukan alamat IP versi 6 atau IP versi 4, tapi di IP protokol 6 gitu ya. Jadi standarnya IP protokol 6, sedangkan yang di UDP di IP protokol 17. Nah, sedangkan kalau untuk TCP itu sifatnya adalah connection oriented. Jadi kalau misalnya saya akan ngirim sesuatu, misalnya contohnya ke A gitu ya, ke Mas A, saya ngirim sesuatu, atau Mas Haidar gitu ya, saya akan ngirim sesuatu ke Mas Haidar udah bilang, oke Pak, siap, saya akan menerima paket data Bapak gitu ya. Misalnya saya akan ngirim, si Mas Haidarnya bilang, Pak, kapan mau dikirim? Ini saya sudah kirim gitu ya, mungkin datanya mungkin hilang gitu ya, kok saya belum terima ya Pak ya dari sekarang gitu ya. Nah, itu si pengirim dia akan mengirim ulang kembali sampai si penerima itu menerima datanya secara utuh. Kalau misalnya paket datanya mungkin di situ paket pengirimannya ada cacat, atau mungkin casing penutupnya juga sudah rusak, nah itu si pengirim harus mengulang kembali pengiriman. Jadi seperti itu. Jadi transfer datanya lebih handal, reliable. Jadi dia akan melakukan proses pengiriman sebelum pengiriman itu nyampe ke tujuan. Kalau udah nyampe, dia akan kirim ke berikutnya. Gitu, dia akan mengirim paket data berikutnya. Mungkin di pengiriman pertama udah nyampe, terus pengiriman paket kedua dia kirim lagi, sudah nyampe, pengiriman ketiga gagal, dia nggak akan meneruskan pengiriman keempat. Kalau sebelum pengiriman ketiga juga nyampe, gitu ya, nyampe ke tujuan. Jadi seperti itu. Nah, itu TCP. Nah, beda dengan UDP. Kalau UDP ya di IP protokol 17 standarnya. Terus di sini ada connection list atau fire for and forget. Jadi saya pokoknya kirim, mungkin di sekuennya di nomor urut 1 saya kirim paket saya ke Mas Haidar. Tapi waktu saya kirim ke Mas Haidar, saya tidak mau tahu pokoknya Mas Haidar mau menerima data saya atau tidak, atau mau mendengarkan ucapan saya atau tidak. Yang penting saya sudah kirim paket saya di nomor urut 1. Setelah itu saya akan kirim lagi di paket nomor 2, dan seterusnya. Selanjutnya saya kirim di nomor urut 3. Walaupun nanti di situ Mas Haidar hanya menerima data di nomor 1, di nomor urut 1, terus di nomor 3, terus di nomor 4 ada beberapa yang loss atau hilang paket data kirimannya. Si pengirim tidak peduli, pokoknya yang penting saya sudah kirim paket secara keseluruhan gitu ya. Walaupun nanti di situ paketnya kondisinya cacat atau kondisinya ada yang hilang, jadi dia tidak memikirkan lagi, pokoknya saya sudah mengirim gitu ya paket secara keseluruhan berdasarkan nomor urutnya. Oke, terus itu model TCP, makanya dikatakan transfer datanya unreliable, jadi tidak handal gitu ya. Oke, terus di sini ada istilah three-way handshake tadi ya, three-way handshake untuk komunikasi TCP. Jadi kita membangun koneksi atau membangun koneksinya atau perubahan data menggunakan TCP, maka host tersebut harus, jadi beberapa host tersebut itu harus menyempurnakan
atau menyelesaikan keutamaannya. Yang pertama adalah three-way handshake gitu ya. Jadi three-way handshake itu modelnya synchronous sequence number. Jadi dia sifatnya dia sinkron dengan menggunakan nomor urutnya gitu ya, sequence number. Terus three-way handshake ini jadi ada istilahnya komunikasi awal pertama kali ada sinkronus. Terus nanti ada balasannya dari penerimanya menggunakan sinkronus ACK. Terus yang si pengirim akan membalas lagi ACK. Oke, akan saya kirim datanya setelah dia melakukan proses three-way handshake. Gitu ya. Jadi komunikasinya seperti dulu. Jadi ada pertama kali komunikasi yang disempurnakan terlebih dahulu, yaitu three-way handshake. Dengan pertama kali komunikasi awal adalah sinkronus dulu, terus dibalas dengan si penerima sinkronus ACK, terus dibalas lagi oleh si pengirim dengan ACK, baru dia melakukan proses pengiriman. Jadi ada sekuensinya. Jadi kalau Anda lihat tadi, kenapa kok bisa harus sekuens number? Nanti dari urutannya, dari 100, 101, nah ini 101, terus dari 200, 201. Jadi sinkronus sequence number. Terus di sini ada beberapa flag yang kita kenal di TCP. Jadi ada nanti flag apa saja sih gitu ya, tanda-tandanya sinyalnya itu apa saja dalam proses pengiriman TCP. Yaitu kalau di sini ada sinkronus. Jadi pertama awal kita melakukan koneksi gitu ya, assalamualaikum, apa kabar gitu ya. Jadi komunikasi awal, selamat pagi. Misal Anda berkomunikasi dengan seseorang, pertama ada komunikasi awal gitu ya, ngucapin salam gitu ya. Ada proses sinkronisasi dulu. Terus ada ACK, bagaimana kita meng-acknowledge, menyatakan bahwa ini loh paket data yang sudah saya terima gitu ya. Terus ada finish. Di sini kita memberitahu ke sistem bahwa komunikasi ini harus segera berakhir gitu ya. Terus ada push, bagaimana kita memberitahu melakukan proses pengiriman gitu ya, dengan segeranya sampai proses pengiriman sampai kita menerima paketnya gitu ya, untuk sampai menuju ke layer application yang paling atas gitu, dengan segera. Terus ada urgent. Nah, di sini kita memberitahu bagaimana sistem kita itu data yang akan kita proses itu segera mungkin gitu ya, segera mungkin karena sifatnya urgent. Terus di sini untuk reset, jadi synchronous, ACK acknowledge, finish, push, terus urgent, terus ada reset. Reset ini kita melakukan penahanan gitu ya, istilahnya saya akan melakukan reset, pengaturan ulang kembali dengan koneksi yang sudah ada terjadi. Jadi koneksi yang sudah terjadi itu akan kita lakukan reset, pengaturan ulang kembali. Oke, itu dari flag-flagnya, dari sinyal-sinyal yang akan diberikan pada komunikasi TCP. Terus kita di sini menggunakan beberapa utilitas atau tools yang sudah tersedia atau yang lebih dikenal dengan Nmap atau kepanjangannya adalah Network Mapper. Kita menggunakan itu tool atau utilitas tersebut di command line gitu ya, bukan menggunakan GUI. Jadi kita kasih perintah di situ, kita menggunakan parameter apa saja untuk bisa menyesuaikan. Oh, ini saya akan mencari dari alamat IP sekian. Instruksinya seperti apa yang kita berikan di operator Nmap-nya. Terus di sini apa saja yang kita dapatkan dengan adanya perintah Nmap itu, maka kita bisa mengetahui kondisi di mana host itu masih aktif atau masih hidup yang terkoneksi di jaringan kita gitu. Terus di sini kita bisa mendeteksi atau menemukan sistem operasinya. Jadi host kita itu menggunakan sistem operasi apa? Mungkin platformnya menggunakan Windows atau menggunakan distro Linux. Nah, itu kita akan mendapatkan informasi apa saja di sistem operasinya. Terus kita bisa mencari sisi pelayanannya gitu ya, mencari pelayanannya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah versinya. Nah, versinya bagaimana? Selalu update gak patch-nya gitu ya. Nah, itu yang kita akan peroleh dari menggunakan tools atau utilitasnya Nmap ini. Nanti silakan cari bagaimana cara mengoperasikan dari Nmap ini dengan link berikut ya, nmap.org. Terus ada istilah paket crafting. Nah, ini paket crafting itu kita dengan mudahnya secara manual memodifikasi proses pengiriman paketnya gitu ya,
Jadi ada beberapa parameter. Jadi kita flag-flag itu bisa kita utak-atik sendiri. Jadi flag-flag sinyal-sinyal tadi kita bisa utak-atik. Kita mau ngirim supaya port itu terbuka dari sisi penerimanya atau target kita. Nah, ini untuk model packet crafting. Terus apa saja yang kita ikuti di situ ya? Kita akan bisa menguji tingkah laku dari perangkat itu. Terus di situ kita bisa mengaudit rule dari firewallnya. Terus itu kita bisa memastikan kira-kira perangkat dari keamanan itu pada umumnya gitu. Memastikan bahwa oh ternyata keamanan. Nah, di sini ada beberapa tool crafting. Kita di sini menggunakan Happing, terus ada Colossal Packet Builder. Nah, ini contoh-contoh dari menggunakan packet crafting. Jadi kita mengutak-atik sendiri dari beberapa paket mengirim paket, flag-flagnya kita bisa utak-atik sendiri ya. Kita atur sendiri secara manual gitu ya. Jadi kita mendefinisikan parameter paket yang akan kita transmisikan. Nah, di sini contoh dari packet crafting. Misalnya di sini bagaimana kita pemindahan koneksinya menggunakan TCP. Contohnya di sini modelnya adalah full open. Jadi kita udah bahas tadi masalah three-way handshake. Jadi komunikasi yang ini akhirnya kita manfaatkan bagi seorang attacker gitu ya. Jadi pertama adalah sinkronus. Kita kirim dari source-nya, dari sumbernya menuju ke destination. Kita kirim sinkronus, maka akan dijawab atau direspon oleh si target kita atau destination dengan sinkronus ACK. Terus akhirnya sinkronus si source-nya itu akan mengirim ACK. Oke, sekaligus ada semacam reset gitu ya. Maka portnya ini di destination itu dalam keadaan terbuka. Gitu ya. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan apa saja dari port yang ada di destination, kondisinya bagaimana, pelayanannya apa saja port yang terbuka itu. Nah, kalau misalnya kita mengetahui di sini kita coba melakukan kirim sinkronus ke target kita atau ke tujuan, terus direspon oleh destination dengan langsung reset. Awalnya kan harus ada proses sinkronus ACK dulu. Tapi kalau udah di reset terlebih dahulu, dia sudah mulai menutup diri si target kita. Oh, ternyata dia nggak bisa kita coba melakukan proses peretasan karena dia sudah langsung menutup diri. Nah, ini yang agak susah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi portnya ternyata tertutup semua. Dan kita nggak bisa mendapat celah dari portnya yang ada di target kita. Jadi sudah melakukan reset. Gitu ya. Harusnya kan sinkronus. Kita melakukan three-way handshake, sinkronus, terus dibalas respon sinkronus ACK. Setelah itu kita akan membalas ACK. Nah, kita lakukan resetnya, berarti portnya di tujuan itu terbuka. Itu kalau kondisinya full open. Terus bagaimana kalau misalnya kita melakukan pemindaian dengan half open? Nah, di sini mungkin parsial ya, sifatnya antara partial open terkoneksi atau mungkin diabaikan, langsung di reset. Jadi kita lakukan sinkronus, terus ada sinkronus ACK dibalas oleh destination, maka kita melakukan reset kondisi portnya terbuka. Terus kalau udah di sini kita melakukan sinkronus ke destination, dia langsung direspon, langsung di reset. Nah, kondisinya dia nge-close. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi apa yang di target kita. Ya, biasanya kalau gini biasa dimanfaatkan untuk ngelabui ya gitu ya. Ke si hacker menggunakan beberapa kita menggunakan pemindahan ini, mengetahui kondisi di kalau dia menggunakan firewall, kita beri ada semacam pengirim pemindahan seperti modelnya seperti itu. Jadi ada full open, ada half, terus ada XMAS. Terus di sini kita contohnya misalnya kita menggunakan pemindahan dengan XMAS ya, terus paket pohon Christmas ya, pohon Natal itu ya. Di sini kita memanfaatkan operasi TCP, jadi dengan beberapa operating system. Jadi kita melakukan proses pengiriman, pengaturannya dengan mengirim sinyal flagnya itu adalah Venus, terus ada push dan urgent, terus diterima oleh si host. Nah, kira-kira di destination tanggapannya bagaimana? Atau mungkin secara diam-diam akan melakukan dropping, jika tidak ada respon, maka di sini kondisinya open. Tapi kalau dia kirimnya reset connection, nah
maka dia dalam keadaan statusnya close. Jadi seperti itu. Terus di situ kalau kita melakukan pemindahan finish, nah di sini kita akan melakukan proses pengiriman TCP segmennya dengan sinyal flagnya adalah finish. Jadi di situ nanti kalau kita kirim ke destination, kalau dia tidak melakukan tanggapan, maka di situ kondisinya portnya on. Tapi kalau dia langsung reset dan sekaligus ACK, maka di situ dia kondisi portnya adalah close. Portnya adalah close gitu ya. Terus ada pemindahan 0. Kalau pemindahan 0 itu tidak ada flag ya, ada atur di situ, jadi tidak ada pengaturan. Terus Anda kirim no flagnya, terus itu no respon, berarti kondisinya portnya terbuka. Kalau Anda kirim no flags, maka di sini reset ACK, maka portnya adalah close. Jadi gitu ya, dia langsung reset, nggak mau diganggu ya. Oke, terus bagaimana? Oke ya, sudah 0. Terus di sini ada pemindahan idle. Nah, di sini pemindahan idle-nya lebih cukup. Di sini kita butuh perantara. Perantaranya adalah kita butuh zombie di situ ya. Jadi kita melakukan scanning itu seakan-akan kita menggunakan orang pihak ketiga. Pihak keduanya adalah si target kita, pihak ketiganya adalah si zombie. Jadi kita memanfaatkan zombie ini supaya kita bisa melakukan proses scanning di target kita, apa kondisi portnya bagaimana, terbuka atau tidak tertutup. Dan di sini kita melakukan pengiriman sinkronus ACK dari tahap awalnya ke zombie. Dan setelah itu si zombie itu akan menerima gitu ya, akan mengirim reset dan menentukan IP ID. Ini biasanya keluar di dalam ujian untuk pemindahan idle, ada istilah IP ID, IP identifikasi number. Jadi si zombie itu akan mengirimkan IP ID, dan setelah itu dia akan mengirimkan dari source-nya, akan mengirimkan proses sinkronus menuju ke target dari sumber si zombie itu. Gitu ya, si zombinya posisi di nomor 2 tadi ya, si zombie dia akan menerima. Jadi pertama kali kalau dari gambar ini, nah ini jadi si source-nya, nah si source-nya, si attacker-nya melakukan pengiriman sinkronus ACK. Nah terus si zombinya akan mengirim reset. Oke, setelah itu dari source-nya si zombie itu dia kirim sinkronus ke target kita. Nah, padahal dia kan semuanya dari zombie. Taunya si destination, oh ini sumbernya si zombie, ya udah saya reset aja. Gitu ya, saya reset. Ini berarti kondisinya portnya close. Gitu ya. Saya tahu nih, oh ternyata saya butuh perantara si zombie. Ternyata saya kirim di reset, terus saya kirimin dari hasil zombie, saya kirim ke destination. Bagaimana dia? Destination taunya hasil pengiriman ini bukan dari source, tapi dari si zombie. Dia kirim, oh ternyata statusnya adalah close. Bagaimana statusnya apabila open? Dia kirim sinkronus ACK dibalas dengan si zombie reset, terus dia kirim sinkronus, gitu ya. Dan ini juga merasa dia juga reset, dia kirim reset pertama sinkronus, dia kirim reset ke source-nya, begitupun juga dia kirim reset ke destination, gitu ya. Terus di source ini dia ngirim pesan dari zombie, dikirim proses sinkron. Jadi sinkron itu proses tahap awal komunikasi. Assalamualaikum dulu, salam dulu sama teman Anda. Jadi proses dia kirim salam dulu sinkronus, maka di sini siapa namanya si destination target kita, bahwa ini sumbernya dari zombie, maka dia akan kirim sinkronus ACK. Oke, paket Anda saya buka nih, port Anda jadi portnya itu terbuka dalam saat proses sinkronus ACK. Nah berarti portnya terbuka tuh. Nah dari sini tahapan bagaimana si source atau si attacker melakukan penyerangan ke destination. Karena apa? Taunya dia menggunakan perantara si zombie, itu ya. Terus ada pemindahan inverse TCP flag. Kita di sini mengirim model menggunakan bermacam kombinasi dari flag itu, yaitu menggunakan XMAS, bisa menggunakan null, bisa menggunakan bin, gitu ya. Asumsinya adalah no respon atau portnya kondisi atau terbuka. Kalau dia no respon, terbuka. Jadi inverse-nya adalah no flag kirim, terus misalnya no respon, tidak ditanggapi sama si tujuan, maka kondisi portnya terbuka. Tapi kalau misalnya si source ini ngirim no flag, gitu ya, tadi inverse TCP flag itu kirim, terus di sini dibalas reset ACK, di reset
Kalau udah di reset tuh udah diatur ulang, nggak mau lagi saya terima, itu akhirnya di close gitu ya. Terus pemindahan ACK flag. Nah, si ACK flag ini dia melakukan scanning atau mengirim segmennya, dia menggunakan sinyal ACK flag ini terus dengan sequence number, dengan urutan numbernya. Jadi di sini dia kirim ACK ke destination, terus nanti ada di no respond oleh si destinationnya, dari source ke ACK dari source ACK kirim ke destination, terus destination dia no respond, tidak ditanggapi, maka di situ dinyatakan statusnya antara filtering atau unfilter gitu ya. Jadi kita bisa menentukan kira-kira ada bagian dari firewall, oh ternyata ini ada permainan atau mungkin penggunaan firewall di tujuannya, di posisi di destination. Jadi kalau di reset, oh ini ada unfilter. Jadi di situ kalau misalnya kondisi filter atau unfilter itu sudah diatur oleh rule yang sudah tersedia di firewall. Nah, di sini kita rangkum beberapa pemindahan tadi, misalnya dari TCP connect yaitu menggunakan full open, yaitu kita bisa buat sesi dari fullnya ya, menggunakan three-way handshake tadi. Terus di sini ada half open, ada proses sinkronus ACK, terus nanti akhirnya final ACK-nya tidak terkirim gitu ya. Terus di situ ada Xmax, terus ada kita kirim sinyalnya Venus, push dan Argent. Setelah itu nanti kalau misalnya statusnya tidak diterima maka di reset gitu ya. Dan ini dalam kondisi yang close ya. Terus misalnya Venus dikirim, kita ngirim sinyalnya, flagnya adalah Venus, terus nanti akhirnya di reset atau dalam kondisi di silent, didiamkan saja, itu antara statusnya open atau close gitu. Jadi statusnya antara di reset atau didiamkan saja, antara di status portnya tertutup atau terbuka. Jadi dan begitu seterusnya gitu ya. Yang tadi ini cuma rangkuman saja. Terus di sini ada beberapa tool contoh pemindaian yang kita bisa manfaatkan tool tersebut. Contohnya kita untuk Network Tools Pro yaitu NetScan Tools, terus ada Nmap, terus ini ada beberapa URL-nya, tinggal Anda bisa download atau mungkin sudah tersedia di Kali. Ada beberapa tools yang nanti bisa secara GUI-nya bisa diinstal di platform Windows ya. Terus di sini ada PRTG Network Monitor, ya. Terus ada Netivera, terus ada SoftPerfect Network Scanner, terus ada Advanced Port Scanner. Nah ini nanti kita bisa gunakan contoh-contoh dari beberapa tools. Nanti misalnya, Pak ini kebutuhan berbayar, silakan Anda menggunakan contoh-contoh tool yang lain gitu ya, yang mungkin kebetulan cuma durasi waktu tools tersebut masa aktifnya cuma 5 hari. Nah kita bisa menggunakan beberapa tools yang lain. Jadi kebanyakan kalau yang modelnya CLI, command line kayak Nmap itu udah bisa dipakai susah, tapi kita sifatnya manual gitu. Oh ini perintahnya apa, Nah, kalau dengan adanya GUI itu tinggal tahu aja targetnya berapa, alamat IP-nya, maka dia akan menerjemahkan operasi dari Nmap-nya. Jadi sangat gampang sekali kalau kita misalnya tanpa dalam bentuk GUI. Terus di sini bagaimana sih kita melakukan pencegahan dari teknik-teknik scanning gitu ya. Jadi di sini contohnya kita menggunakan stateful. Nah, status full dari firewall. Jadi kita rule-nya itu jelas. Jangan sampai kita ceroboh ada proses scanning menggunakan komunikasi istilahnya pakai paket IP yang dalam bentuk protokol ICMP, atau mungkin dia menggunakan scanning dalam model TCP atau UDP. Itu kita buat rule yang ada di firewall. Terus itu kita melakukan update dari sisi signature-nya. Dari situ kita akan mendeteksi bagaimana adanya terjadi dari proses scanning tersebut. Terus secara proaktif kita melakukan audit gitu ya, audit internal gitu ya. Terus untuk aset-aset kita dari sisi internal kita atau mungkin dari sisi outside kita. Terus ini kita melakukan filter ICMP, mungkin dari paling sedikit atau mungkin dari sisi yang diakses secara luar lewat internet. Terus kita bisa membuat atau membangun host IPS-nya gitu ya, intrusion preventive system-nya. Terus bagaimana kita bisa memonitor tingkah laku atau mungkin kita bisa mendeteksi dari atau mengeblok atau membatasi dari sumber melakukan proses scanning.
Jadi di sini kita dari sisi resikonya, kalau misalnya service itu tidak terproteksi, akhirnya kita mendapatkan kesuksesan dalam kita melakukan footprinting dan atau termasuk akhirnya data-data yang hilang itu kita bisa. Jadi akhirnya resiko ini kalau misalnya kita tidak menjaga atau mencegah, akhirnya pun kita banyak kehilangan data kita. Jadi alangkah baiknya kita melakukan step-step untuk melakukan pencegahan dari proses teknik scanning. Nah, di sini contoh kita melakukan demo di Nmap. Pertama kita bisa mengetahui alamat IP kita. Bagaimana kita contohnya di Windows, kita tinggal ngetikkan saja IP config alamat IP-nya, itu ya. Terus dari subnetnya berapa, terus gateway-nya berapa. Biasanya gateway itu adalah routernya. Terus kalau di sini, kalau di terminal kali dengan perintah if config gitu ya. Terus alamat IP-nya berapa, di jaringan berapa, netmask-nya atau di jaringan itu netmask-nya di subnet berapa, terus gateway-nya, routernya berapa. Nah itu kita bisa mendapatkan informasi dari sini. Terus di sini ada beberapa kita melakukan swapping di jaringan dengan misalnya range antara 0 sampai 255. Misalnya di sini netmask-nya adalah /24. Jadi dengan perintah ini, komennya kita menggunakan instruksinya misalnya nmap -s, p-nya capital, huruf besar. Jadi harus dibedakan ya, s kecil atau s besar, atau p kecil atau p besar. Jadi nanti Anda bisa membaca dokumentasi yang ada di manual nmap-nya, atau mungkin bisa di link URL-nya ini ya. Jadi di sini nanti kita bisa mendapatkan apa saja host dari sisi komputer yang aktif, atau di sini alamat MAC-nya berapa. Nah ini kalau misalnya kita udah dapat alamat MAC-nya atau di layer posisi di layer 2 data link, itu sebagai penunjang untuk kita melakukan pertasan. Jadi nggak cuma alamat IP tapi alamat MAC-nya, gitu ya. Karena semua perangkat device yang terkoneksi internet itu semua pasti memiliki alamat MAC, gitu ya. Terus di sini dengan perintah misalnya nmap dengan ini st, t-nya capital, terus ada alamat IP-nya. Nah, kita udah coba melakukan scanning di range alamat IP sekian-sekian. Akhirnya kita udah dapat tuh komputer yang aktif terkoneksi atau terhubung di jaringan kita. Nah, target kita misalnya di 10.1136. Kita ingin tahu bagaimana kita melakukan scanning dulu di TCP-nya. Kita menggunakan scanning di TCP bukan UDP. Nah, kita lihat tuh di scanning TCP di port untuk komunikasi TCP itu mana aja yang kira-kira statusnya open, pelayanannya yang terbuka seperti apa, gitu ya. Nanti seperti ini tampilannya, dan begitu pun juga akan kelihatan dari sisi MAC address-nya, gitu ya. Nah di sini kebetulan dia menggunakan VMware juga. Nah di sini kalau misalnya kita menggunakan perintah ini nmap -s, terus t-nya capital, terus -p dari port sekian, range-nya dari 1 sampai 2000, terus di sini alamat IP-nya, maka akan tampil seperti ini, gitu ya. Jadi portnya sekian, di situ kita menggunakan scan TCP ST-nya, terus port range-nya adalah 1 sampai 2000. Terus di sini hostnya. Nah ini apa saja yang akan terbuka di port ini, port TCP-nya ini, portnya ini akan kelihatan apa saja dari sisi pelayanan yang terbuka di situ. Dari range 1 sampai 2000, gitu ya. Terus kita juga bisa menggunakan perintah ini nmap spasi scanme.nmap.org. Maka akan kalau misalnya di link ini, tapi kalau bisa saya sarankan Anda berkutat jangan sampai melakukan scanning secara online. Tapi kalau memang sudah bisa tersedia di sini, ya silakan aja coba. Tapi jangan, kalau bisa di virtual LAN-nya, gitu ya. Di sini kita coba port apa sih yang terbuka, gitu, karena ini untuk media belajar ya. Di sini status portnya kelihatan. Di sini menggunakan port ini tersedia menggunakan komunikasi TCP. Statusnya apa saja yang terbuka dari sisi pelayanannya, gitu ya, akan tertampil semua di situ. Dan begitu juga ada yang memberi opsi -v kecil, terus -a capital, terus alamat webnya adalah scanme.nmap.org. Terus di sini -a-nya adalah sistem operasi,
terus versinya, terus ada trace rootnya. Jadi akan tertampil seperti ini. Jadi nanti sistem operasinya apa saja yang akan kelihatan, terus versinya berapa, terus trace rootnya kelihatan dari sini. Nah ini halaman 1, halaman 2 ya. Jadi bukan urutan ya, jadi istilahnya lanjutannya. Terus di sini akan kelihatan berapa hop yang akan dilewati dari target kita menuju ke target kita tuh berapa hop yang akan dilewati atau berapa router yang akan terlewati. Terus verbosity-nya untuk detail infonya, nah cukup jelas, kelihatan banget. Yang saya ulangi lagi, kita melakukan scanning, jangan sampai karena gini, kalau kita melakukan scanning secara online pasti akan terbaca di IDS-nya, di IDS target. Kalau misalnya di target kita memasang IDS, apalagi firewall kan akan mengblok otomatis proses scanning. Tapi kalau dia ada IDS, maka di situ akan terbaca ini siapa sih yang melakukan atas. Karena udah mulai kita melakukan active information gathering. Makanya saya bilang kalau pengen mau belajar, kita buat environment sendiri, kita melakukan coba simulasi di lingkungan kita sendiri seperti apa kondisinya gitu ya. Mungkin Anda menggunakan virtual machine itu atau di VLAN-nya gitu ya. Kalau misalnya untuk coba-coba, monggo silakan menggunakan scanme.nmap.rg, tapi saya tidak bertanggung jawab kalau misalnya Anda menggunakan website yang lain secara ilegal, karena sifatnya ilegal gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan melalui video online gitu ya. Saya akan rekam percakapan saya. Mungkin sampai sini aja bahasan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Mungkin saya rasa cukup sekian aja pertemuan kita. Saya akhiri dengan bacaan bala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo rekan-rekan mau ada pertanyaan, kami persilakan.